Ustaz Ridwan Eswadi, kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Taqwa beserta pengurusnya, Bapak Ibu para hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita selalu dengan taat intinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada di pagi subuh yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat iman yang masih ada di dalam hati sanubari kita, sehingga kita pada pagi subuh ini dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun yang ngomong dewe agak sakit, kena flu dikit Pak, kemarin sore kena hujan. Jadi itulah kalau kena hujan, habis dari panas ke hujan biasanya itulah ya. Salawat beriring salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan beriman dan merupakan bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita bersama-sama saling ingat mengingatkan di antara kita satu sama lainnya. Jadi bukan berarti aku duduk di depan ini megang begini lebih pintar, lebih alim, dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita Bapak Ibu sekalian, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita bertolong-tolongan dalam kita berbuat kebaikan, yaitu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat beberapa tahun ke belakang ya,
kita baru saja lepas daripada salah satu virus yang sangat mematikan, dan walaupun saat ini juga masih ada virus-virus yang lainnya ya seperti corona dan sebagainya itu, kalau saat ini Bapak Ibu sekalian ya kita waspada, terutama untuk anak cucu kita Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ini virus mutakhir itu sudah ada Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah berapa banyak anak-anak ya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lantaran daripada virus ini Bapak Ibu sekalian ya. Karena kami ingat Bapak Ibu sekalian, dekat kami itu berturut-turut ya, jam sekian kakaknya, sekian menit adiknya nyusul. Nah, itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dulu kita takut ataupun terjangkit daripada virus yang namanya virus corona Bapak Ibu sekalian, tapi anehnya Bapak Ibu sekalian ya, yang berlaku pembatasan daripada kegiatan itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang anehnya ya, ketika pembatasan dilakukan banyak mal dan pasar ramai tapi ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang anehnya lagi Bapak Ibu sekalian, masjid pada saat itu sepi Bapak Ibu sekalian, dan bahkan dilakukan pembatasan jarak di antara jemaah Bapak Ibu sekalian ya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang wafat atau meninggal dalam keadaan virus itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mimma nafizzahu fa huwa syahidah. Berarti artinya kata Rasul, siapa yang matinya karena suatu wabah penyakit, maka dia dikatakan mati syahid Bapak Ibu sekalian ya. Tapi jangan pula kita ngomong kalau main lemak mati baik kemarin di corona ya. Tidak ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang ditimpa penyakit lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan ia akan mati dalam keadaan syahid Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada salah satu sekarang ini Bapak Ibu sekalian ya, ada yang namanya penyakit yang paling bahaya ya, paling bahaya daripada corona Bapak Ibu sekalian. Di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, ada satu virus yang virus itu lebih mematikan dan lebih berat Bapak Ibu sekalian ya. Dan bahkan di akhirnya itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak bertobat ya, maka akan dapat merugikan dia ya. Apa itu penyakitnya? Penyakit wahan ya. Penyakit wahan, bukan bahasa Jawa, bukan ya, bukan bahasa lahat, bukan. Penyakit wahan. Penyakit wahan ini Bapak Ibu sekalian, kalau penyakit corona itu menyerang daripada fisik daripada seseorang, kalau penyakit wahan ini Bapak Ibu sekalian ya, itu penyakit yang mengakibatkan rusaknya mental daripada seseorang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau corona itu fisik ya, kalau dia wahan ini mental ya. Jadi kalau seseorang meninggal itu ganjarannya mati syahid. Kalau penyakit wahan ini Bapak Ibu sekalian,
kalau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu sekalian, wafatnya atau matinya itu dalam keadaan merugi. Ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kita. Jadi kita ini wong Islam ini kaget diperebutkan oleh wong Pak. Ya. Cak berebut makanan itu nah. Ya. Jadi diperebut uang kita di tengah-tengah. Ya. Siapa yang memperebutkannya itu? Ya bukan orang lain. Ya. Daripada uang kita dewe, umat kita dewe, Bapak Ibu sekalian. Ya. Masih ingat kita lafaz takbir hari raya itu Bapak Ibu sekalian, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, ya. Walau karihal kafirun. Ya. Jadi yang akan kita ini umat Islam ini nantinya akan diperebutkan daripada orang-orang Bapak sekalian. Diperebutkan kelompok-kelompok. Ya. Kelompok siapa? Itulah kelompok orang kafir Bapak Ibu sekalian. Ya. Kelompok orang musyrik, kelompok orang munafik Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi seseorang dia kata beriman, ya, tapi pada dasarnya dia menyerang umat Islam itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini lebih bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang yang demikian ini, makanya orang Islam itu Bapak Ibu sekalian dikerubuni bagaikan makanan, diperebutkan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian hancurnya kita itu karena apa? Karena dari dalam diri kita ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW ditanya, ya, wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sangat sedikit? Ya, jadi kita ini kaget Bapak Ibu sekalian, bukannya sedikit, tapi kita banyak umat Islam itu Bapak Ibu sekalian, rantaiannya itu kata Rasul bukan sedikit kata Rasul, tapi kamu itu kaget, ya. Di tengah-tengah diperebut ke uang, diperebut ke siapa? Diperebutkan oleh orang musyrik tadi, ya. Oleh orang munafik tadi Bapak Ibu sekalian. Ibarat kita itu katanya menikam dari belakang, ya. Kata Rasul tidak sedikit kalian itu nantinya. Di akhir zaman itu tidak sedikit, banyak umat Islam itu. Tetapi banyak Bapak Ibu sekalian, banyaklah yang diantaranya ada yang musyrik, ada yang munafik Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa penyakit wahan ini Bapak Ibu sekalian, di mana dikatakan bahwa Allah itu akan menimpakan kepada kita penyakit yang namanya wahan Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Ya. Penyakit wahan ini Bapak Ibu sekalian, kata Rasul, orang yang ubud dunia, ya. Orang yang ubud dunia, cinta kepada kehidupan dunia Bapak Ibu sekalian. Ya. Berapa banyak orang-orang yang karena cinta kehidupan dunia, ya, akhirat ditinggalkannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu, seperti yang disampaikan 2 minggu yang lalu, ya, oleh khotib Jumat Bapak Ibu sekalian, ya, ada orang ini kata Rasul, dia pagi beriman, ya, tapi sorenya tidak. Ya. Nah ini salah satu Bapak Ibu sekalian ciri daripada orang-orang yang munafik. Ya. Orang munafik ini Bapak Ibu sekalian, ya, biasanya dia itu cinta dengan dunia baik, ya. Ubud dunia Bapak Ibu sekalian. Ya.
Dia mementingkan daripada kehidupan dunia, daripada akhirat Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka dia orang yang seperti ini, yang umur dunia ini, dia mengagumi dunia baik. Ya. Bahkan dia apa? Akhirat kadang-kadang ditinggalkannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa salah satu contohnya? Orang-orang yang banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia takutlah daripada kehilangan dunianya. Berapa banyak orang-orang yang berpangkat tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi, dia dah galak turun Bapak Ibu sekalian. Takut kalau jabatannya habis. Sehingga mengakibatkan dia apa? Takut dengan atasan, takut dengan pemimpinnya, tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kami itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang kadang-kadang kapan hari Jumat, ya, nak rapat. Kapan hari Jumat nak rapat. Ini Bapak Ibu sekalian contohnya, ya. Orang-orang yang ubud dunia, hanya mementingkan dunia Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka ketika dia orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkannya, nak dimarahnya, marahnya, nak berhentinya, berhentilah. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau orang yang demikian yang ubud dunia, dia tidak galak tinggalkannya. Ya. Bahkan dia Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang kadang-kadang sampai, ya, karena takut daripada kehilangan jabatannya, dia bahkan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata atasannya mah ini sekian-sekian, nah adilah, ya. Uji yang bawahnya tidak usah, jangan paknya. Ya. Ini tidak boleh katanya. Nah sudah kau besok pindah katanya. Ya. Turun jabatan kau. Ya. Tidak lagi jadi kepala bagian. Ya. Iya Bapak Ibu sekalian. Ya. Inilah yang mengakibatkan yang namanya penyakit wahan ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Penyakit mental ini Bapak Ibu sekalian. Orang yang kena ubud dunia, ya, maka kata Rasul, hati-hati kalau sampai dia belum bertobat, maka dia termasuk orang-orang yang merugi Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, apa penyakit wahal itu? Adalah karahiyatul maut. Orang-orang yang takut mati. Ya. Orang yang takut mati Bapak Ibu sekalian. Ya. Sedangkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah sudah jelas-jelas mengatakan, qul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum. Ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti, ya, pasti akan mendatangi kita. Jadi kita kadang-kadang takut Bapak Ibu sekalian. Ya. Takut apa? Takut mati. Ya, ya kaki bela Tuhan mati aku nih. Ya. Cuma itu jauh kata Allah. Dan kamu pasti akan kembalikan kepada aku kata Allah. Jadi siapapun kita Bapak Ibu sekalian, kematian ini adalah merupakan sunatullah Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa dimundurkan oleh siapapun Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya tidak perlu kita takut Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tinggal sekarang kita bagaimana caranya mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah penyakit wahan, yaitu apa? Kalau takut daripada kematian Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan di dalam hadisnya, ya, apa kata Rasulullah? Ikmal dunya ka'annaka ta'isu abada wa mal akhatika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu, kata Allah, seolah-olah kamu nak mati besok. Ya. Tidak, kita tak pernah beramal kaget. Ya. Nunggu kapan? Nunggulah tua. Ya. Nunggulah sudah. Ya. Nunggulah menges-menges baru nak beramal. Ya. Tidak, kata Rasulullah, beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu kita harus perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika seseorang terjangkit penyakit ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia belum bertobat pada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang rugi Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi penyakit wahan ini? Apa yang harus kita indahkan? Ya, menjaga daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Kita hadap banyak-banyak zikrul maut atau mengingat kematian daripada yang akan menimpa kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, aksiru zikra hadhil lazati, kata Rasul. Ingatlah kalian dengan pemutus daripada kelezatan. Siapa pemutus kelezatan? Itulah yang namanya kematian. Kalau sudah mati Bapak Ibu sekalian, tidak baca lagi, kita nak merasukkan, ya. Merasuk ke martabak, kita baca lagi itu. Ya bahasa. Ya. Martabak baca lagi gitu. Ya. Ya. Mie celor tidak baca lagi. Bubur ayam juga tidak baca, ya. Tidak baca galau-galau Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu, yang terpenting bagi kita Bapak Ibu sekalian, banyak-banyaklah kita mengingat daripada pemutus kelezatan itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Itulah yang namanya kematian. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berbuat apa? Mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian serba salah. Kita ini salah, ya. Uji kita amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tapi kita dewek tidak Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu, yang terpenting bagi kita Bapak Ibu sekalian adalah menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi cambuk bagi kami sendiri Bapak Ibu sekalian dan bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga di dalam akhir zaman nanti kita tidak terkena daripada penyakit wahan ini Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan sebelum kami tutup kami kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan Isagi yang telah menyampaikan pesannya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Tanya das. Ya boleh. Tadi Ustaz mengkabarkan bahwa Ustaz itu mati das. Mana kalau yang berani mati dia masuk asal top. Oh itu dia. Itu pepatah wong sekayu. Mati dia masal top. Kecuali dapat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan takut mati tadi bukannya kita takut, ya. Artinya bahwa kematian itu Pak Haji memang datang benar-benar dari Allah. Apa kata di dalam hadis yang mengatakan walikulli ummatin ajal wa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Jadi sesoal kematian itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa dicepatkan, tidak pula bisa dimundur. Mau uji Pak Hasan tadi, berapa pasukan berani? Bukan zaman pejuang dulu Pak, pasukan berani mati. Mau uji beri prima tuh ya. Beri prima itu. Ya pasukan berani mati. Bukan ya. Kalau yang sampai ke tadi mate de masal top ya, itu salah ya. Nah itu suwe namanya tuh ya. Nah itu Di kala pagi yang suwe. nah laju mulai keluar maksudnya ya. Jadi kalau dia mati dah, aku nak mati baik bukan ya. Mogol lawang loncat dari pocul berapa tinggi kalau memang belum waktunya ya. Tidak bisa. Mati dia masuk tadi hati apa-apa. Dia nombor kewarnanya dia anu tadi biar viral dia. Ada orang mati gara-gara nombor anu. Hah? Ngebut tronton. Nyemak kalau ngebut tronton nombor jano ya salah tu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan seperti itu. Ya. Jadi bukan takut mati, bukan berani mati itu bukan berani kan? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak kita tidak bisa maju ke dia boleh mundur ke. Ya Allah, aku nak mati baik. Ya. Ya Allah, seharusnya hidup di dunia ini lebih baik mati dari baik aku dia. Ya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang dikatakan berani mati itu bukan seperti itu. Itu mati konyol. Yang namanya seperti itu mati konyol Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dikatakan takut mati itu Bapak Ibu sekalian, wong yang kapan ditanya takut tak mati, siap tak mati, ai kaki bela, tidak bisa kita ya. Bukannya kita seperti apa Nabi Daud itu ya, didatangi malaikat maut ya. Kau dah ngapu kata malaikat Nabi Daud, aku nak nyabut nyawa kau. Kaget katanya, jauh tahu Tuhan kaget. Ya. Kau tu datang jauh tanda idah katanya. Ya. Jadi kalau kau sekali datang jauh tanda katanya. Datang lagi malaikat maut. Ya Nabiullah Daud, aku nak cabut nama kau. Nah, malaikat terampuknya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Melawan Nabi Daud itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada pun datang perintah Allah. Dia tahu sama Nabi Daud sudah dikasih tanda. Apa tandanya? Ya, tadi yang badan gagah, ya, mulai lemes, ya. Mata yang tadinya terang benderang, ya. Sekarang mulailah rambut Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan nyingok rambut, ya. Kalau nyingok rambut aku banan. Ya. Iya, ya. Bukan berarti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, artinya takut mati itu dia takut karena apa? Karena amal ibadahnya belum cukup ya. Ya bahasan Pas. cukup. Berebut tadi. Yang berebut tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ditutup majelis ilmu pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syakirina 'abdan na'imin 'abdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha jam'ana marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa min ba'dika mansuba. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam ilaika ya'udu as-salam وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة الدار والسلام
تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh.